Bangga bersarung mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan guru kita tercinta Bu Yayahnya dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Buya Afwan, sebelumnya sedikit cerita. Saya ini seorang pelajar yang insya Allah berguru di salah sebuah madrasah di kota Cirebon. Afwan tidak bisa saya sebutkan nama sekolahnya. Dan pada umumnya itu sekolah madrasah ini di dalamnya terdapat mata pelajaran yang mendalami Islam, Buya. Ada salah satu mata pelajaran fikih di sekolah tersebut, Buya, dan ada guru tersendiri dalam mata pelajaran tersebut. Mohon maaf, mungkin bisa dikatakan guru tersebut Wahabi, insya Allah beliau dari kalangan Wahabiyah. Kenapa? Karena sempat saya ini berbicara kasus ini juga kepada guru saya dan dikatakan Wahabiyah. Suatu saat pada mata pelajaran tersebut beliau menjelaskan tentang Maulid Nabi, dan singkat dan kesimpulan yang dia berikan, dia mengatakan bahwasanya Maulid itu haram dengan nada yang tinggi, Maulid itu haram. Dan beliau berkata lagi seolah bertanya pada murid-muridnya, buktinya di zaman Nabi saja tidak ada Maulid Nabi, iya kan? Dan murid-muridnya mengatakan iya. Kemudian di waktu lain dia sempat memberitahu muridnya bahwasanya ziarah kubur itu makruh dan tidak dianjurkan, Buya. Sungguh miris, terutama bagi saya secara individu, yang mana saya juga insya Allah bermajlis dan berguru dengan mu'alim yang kokoh Ahlussunnah wal Jamaahnya. Dan ini sungguh miris juga untuk nama sekolah atau madrasah yang insya Allah umumnya madrasah itu dikenal untuk memperdalam hukum Islam. Pertanyaannya, Buya, yang pertama, apa yang harus saya lakukan di tengah ajaran beliau yang berbeda pendapat dengan yang saya pelajari bersama para mu'alim Ahlussunnah wal Jamaah? Yang mana ketika saya membentak atau bertanya lebih dalam dan lebih lanjut kepada guru tersebut, saya dikatakan, kamu tidak sopan, kamu sok pinter. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan teman-teman saya, Buya? Mungkin dari Buya ada motivasi untuk saya agar bisa sedikit-sedikit membantu mengingatkan teman-teman saya, karena teman-teman saya selalu diasupi ajaran-ajaran yang mohon maaf sesat. Saya takut teman-teman saya yang tidak tahu akan ajaran tersebut sesat sehingga mereka terjerumus dalam ilmu-ilmu yang sesat, Buya. Minta jawabannya, Buya, karena sungguh miris bagi saya terutama dan teman-teman saya di sekolah tersebut. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang perbedaan pendapat, orang hebat itu sangat faham tentang perbedaan pendapat. Bahkan bukan sekedar faham, mudah mengerti tentang perbedaan pendapat. Tetapi yang menjadi masalah kadang kita dengan orang yang sempit cara pandangnya, sehingga orang menjadi tidak boleh berbeda. Ada lagi, bukan seharusnya berbeda pendapat, tapi kenapa berbeda pendapat? Itu lebih parah lagi. Kalau ada orang, masalah itu orang khilaf berbeda pendapat, kemudian dia tidak mengerti perbedaan pendapat, dia masih lumayan. Dia hanya karena mungkin kurang wawasan saja. Tapi yang menjadi masalah, sesuatu dianggap sebagai yang salah sesuai dengan penafsiran dia, tidak sesuai dengan penafsiran orang yang melakukannya. Ini fitnah. Termasuk hari ini, mohon maaf, Anda berpikir deh yang cerdas dengan mata dan dengan pikiran Anda. Maulid Nabi dikatakan salah itu dari sisi mana? Dari sisi otaknya itu menerjemahkan maulid sesuai dengan keinginannya. Maulid adalah mungkin berkumpul orang yang nggak jelas, laki perempuan campur aduk. Maulid adalah ini. Loh, Anda menafsiri maulid salah. Anda bisa melihat maulid di tempat itu. Maulid adalah berkumpulnya orang untuk dimotivasi agar semakin dekat dengan Nabi. Ada diajarkan bagaimana lebih cinta ke Nabi, setelah keluar nanti agar mereka di tempat masing-masing lebih dekat dengan Nabi. Di situ dihadirkan tentang kisah baginda Nabi SAW. Ada yang menyampaikan ceramah, dan ini gebiar sekaligus untuk silaturahmi umat Nabi Muhammad, sifatnya tahunan. Dengan judul adalah Maulid Nabi, karena kita ingin melahirkan Nabi di dalam kehidupan kita.
Siapa yang bisa mengatakan salah kayak begini ini, coba? Ayo, kalimat semacam ini. Dari mana Anda mengatakan salah? Hanya labelnya saja dikatakan begitu kok menjadi bermasalah. Coba kita rubah. Acara sambung hati dengan Nabi Muhammad, berkumpul. Isinya ya itu saja, nggak hanya gara-gara kalimat maulid Nabi. Maulid Nabi itu yang dilakukan para ulama adalah ingin menghadirkan syariat sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Adapun di saat diupayakan, dipaskan pas kelahiran Nabi, memang kelahiran Nabi dahsyat kok, memang apa salahnya kelahiran Nabi untuk kita sebut? Sehingga satu hal yang sangat membingungkan dalam dunia pemikiran itu adalah, kok ada orang mengatakan mengagungkan kelahiran Nabi, ini kok salah, ini dari mana? Kalau dalam dunia berhitung ilmu logika, kalau mengagungkan Nabi itu salah, berarti mengagungkan kelahiran Nabi salah, berarti menjelekkan yang benar dong, kan gitu simpelnya. Nah ini kan, terus maksudmu apa yang mengatakan itu nggak benar? Mengagungkan Nabi kok salah, mengagungkan kelahiran Nabi. Memang kelahiran Nabi adalah rendah, kelahiran Nabi memalukan, kelahiran Nabi adalah membuat umat ini terpuruk. Lu kan enggak. Lalu apa yang menjadikan orang mengatakan itu sesat? Jadi Anda berpikir deh, maka langsung kita simpulkan. Setiap kelompok yang mengatakan maulid Nabi adalah sesat, nggak benar, hati-hati, dia sempit. Dia nggak, cara pandangnya dari penafsiran dia untuk ditempelkan ke orang. Ini kan aneh. Wong kita ini masih kurang waktu untuk mengingatkan orang agar kenal Nabi. Kebiar setahun sekali salah, setiap malam Jumat salah. Terus bagaimana? Anda ini mau apa? Kan begitu. Sederhana coba. Saya berani menyalahkan bahasanya. Saya mengumpulkan orang, lalu saya motivasi mereka agar dekat dengan Nabi. Saya kasih judul perkumpulan ini adalah sambung hati dengan Nabi, atau melahirkan kembali Nabi. Kemudian pas kita paskan di hari kelahiran Nabi, dari mana? Sisi mana salah? Bid'ah penafsiran Anda. Kita pengen sebenarnya Anda yang selalu mengatakan itu untuk duduk manis. Kalau seandainya ketemu orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah, sesat, dan dia orang alim, pasti yang dibidik bukan masalah yang kita sebutkan, adalah dilakukan dengan cara nggak bener, ritual yang bertentangan dengan syariat dan sebagainya. Kalau hanya maulid Nabi dalam arti bergembira dengan kelahiran Nabi, siapa yang tidak bergembira? Aneh sekali, masa bergembira dengan kelahiran Nabi kok jadi sesat? Sehingga dalam pemikiran beragama ini yang paling mengherankan ya kayak begitu-gitu tuh. Wah itu kadang-kadang suaranya paling lantang. Kalau masalah nama itu terserah nama apa saja. Pokoknya orang begitu sudah nggak bener deh, begitu, aneh sekali. Nah ini tujuannya untuk mendekatkan umat kepada Nabi. Hari ini permasalahan kita yang paling parah adalah jauhnya umat dari Nabi, maksudnya jauh dari sunnah Nabi SAW. Untuk kenal sunnah Nabi, kenal Nabi dulu dong yang bawa sunnah kok. Makanya hari ini kalau para ulama mengenalkan Nabi Muhammad itu bukan mengenalkan kepada zatnya saja, kepada syariatnya. Tapi syariat di bawah Nabi, Nabi ada zatnya yang kita agungkan, rambutnya, badannya, bajunya, semua ini agung. Sahabat Nabi mengagungkan itu semuanya. Kalau ada bekas air wudhunya mereka berebut. Hadis sahih matanakhamanu khamatan daha. Bukan masalah menjijikkan, enggak. Perasaan, ungkapan kekaguman dan cinta mereka kepada Nabi digambarkan juga tentang pengagungan kepada jasadnya Nabi yang dilahirkan. Ini kurang lebih. Kalau sudah bicara ini adalah sudahlah. Berarti Anda salah kamar Anda itu kalau masuk. Kenapa Anda masuk sekolah di tempat semacam itu? Itu pertanyaannya. Kalau memang Anda masih tempat seperti itu, Anda harus gagah. Anda harus pandai berbicara yang baik dengan mereka. Teman-teman diajak diskusi yang sifatnya logis dong. Kan ilmu, ini babnya ilmu. Ini kan bab ilmu. Sehingga yang mengatakan bid'ah sesat ini adalah bingung saya itu. Hanya karena Nabi tidak melakukan. Nabi yang lahir kok Nabi melakukan bagaimana? Tapi Nabi kan mengajarkan bahwa Al-Quran kul bifadlihi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kita hendaknya bersenang dengan nikmat Allah. Lah bayi lahir syukuran namanya akikah. Apa? Akikahan, pernikahan walimah. Kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat. Apakah ada nikmat lebih agung dari Nabi Muhammad SAW? Mereka berkata, yang penting syariatnya. Oke, berarti yang Nabi gak penting. Yang bawa syariat Nabi. Dan syariat itu memang Allah pilih untuk dibawa oleh Nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Nah itu bukan Muhammad tetangga kita, bukan. Muhammad bin Abdullah manusia agung. Ini maka termasuk dalam dunia pemikiran yang paling aneh adalah orang membid'ahkan ini, mohon maaf. Membid'ahkan maulid Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Secara detail lafadznya adalah mengagungkan acara
membid'ahkan acara mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Itu loh. Nanti kalau mengagungkan Nabi Muhammad saja, enggak itu kelahirannya. Ya kata kelahirannya. Kelahiran Nabi Muhammad adalah agung, dahsyat. Jangankan kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran tokoh saja akan dicatat sejarahnya mulai dari lahir. Mulai tahun berapa? Bangga kok lahir tahun ini, tahun ini. Manusia biasa saja disyukuri kelahirannya sehingga dianjurkan kita untuk mengadakan akikah. Selamatan. Bagaimana dengan manusia mulia Nabi Muhammad? Urusan begitu kadang kita mengherankan. Anda kalau tetap berkumpul dengan orang semacam itu, Anda besok langsung stres. Kalau orang tidak bisa diajak bicara, tapi kalau orang cerdas, enteng, diskusi, ilmu, setelah itu oke. Kalau seandainya masalah perbedaan, saling menghargai. Adapun yang kedua adalah teman-teman Anda ajak berkumpul ke tempat yang baik, sekolah yang baik, lingkungan yang baik dan sebagainya. Tapi masalah maulid Nabi ini agung. Kita ini, kelemahan kita ini, kita jauh dengan Nabi Muhammad. Sehingga kita jauh dengan sunnah. Sudah jauh dari sunnah, jauh dari agama. Runtuhlah agama ini. Makanya kita harus punya gerakan-gerakan untuk kembali mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad. Maulid Nabi bukan hanya acara tahunan kalau setiap pagi barangkali, setiap sore. Maulidan sore hari, maulidan malam hari. Artinya apa? Melahirkan kembali Nabi dalam kehidupan anak-anak kita. Itu saja, Allah alam bissawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.